Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas mengenai pengorganisasian. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, menurut S.C. Certo, istilah pengorganisasian dapat diartikan sebagai proses terciptanya penggunaan secara tertib terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki oleh sistem manajemen. Kata secara tertib di sini menekankan bahwa penggunaan tersebut didasarkan pada tujuan serta penggunaan sumber daya yang benar, sehingga tidak mengakibatkan pemborosan sumber daya dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Proses pengorganisasian yang dilaksanakan oleh para manajer diantaranya yaitu pembagian pekerjaan, memberikan tugas-tugas kepada orang-orang untuk mengerjakannya, mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, serta mengkoordinasikan upaya-upaya yang akan ditempuh. Organisasi sendiri bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang yang pertama, organisasi sebagai kesatuan entity, dan kedua, organisasi sebagai proses. Sebagai kesatuan, organisasi merupakan kumpulan manusia yang bersatukan oleh suatu tata hubungan yang formal untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, lalu apa tujuan dari pengorganisasian? Tujuan pengorganisasian adalah agar pembagian kerja dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Pembagian tugas diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masing-masing anggota organisasi. Spesialisasinya dalam mengelola tugas yang ditugaskan. Jika organisasi dijalankan dengan kejam dan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Beberapa tujuan pengorganisasi yang sudah dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, membantu koordinasi. Yang kedua, memperlancar pengawasan. Yang ketiga, memaksimalisasi manfaat spesialisasi. Yang keempat, penghemat biaya. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai prinsip pengorganisasian. Untuk menjalankan fungsi organisasi secara efektif, seorang manajer harus memiliki beberapa pedoman sehingga ia dapat membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusan yang dibuat. Nah, prinsip pengorganisasian dapat digunakan untuk secara efektif melakukan fungsi organisasi dalam manajemen. Nah, berikut prinsip-prinsip pengorganisasian. Yang pertama, prinsip spesialisasi kerja. Prinsip ini disebut dengan sebagai prinsip pembagian kerja atau juga ada yang menyebutnya division of labor. Dan yang dimaksud dengan spesialisasi pekerjaan adalah pembagian tugas atau pekerjaan kompleks menjadi sub-sub pekerjaan yang berbeda atau bagian untuk pembagian kerja mereka. Setiap karyawan dilatih untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan spesialisasi mereka untuk memiliki kualifikasi dan keterampilan yang terkait dengan tugas-tugas yang ditugaskan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip otoritas atau authority. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, untuk membuat keputusan, untuk memerintah orang lain, untuk melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, prinsip rantai komando chain of command. Rantai komando adalah konsep terpenting untuk membangun struktur organisasi yang solid. Rantai komando dapat diartikan sebagai garis wewenang terus-menerus yang membentang dari puncak manajemen ke level terendah dari karyawan dan menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang harus melapor. Dalam praktiknya dapat dikatakan rantai komando adalah aliran hubungan.